Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 5. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi tentang kecepatan. Namun, sebelum membahas materi kecepatan, Ananda harus tahu terlebih dahulu cara konversi atau mengubah satuan waktu dan jarak. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Kecepatan juga dapat diartikan dengan perbandingan antara jarak dan waktu, sehingga kecepatan dapat dihitung menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jika dirubah dengan simbol menjadi V sama dengan S per T, di mana huruf V di sini adalah kecepatan rata-rata, S jarak yang ditempuh, sedangkan T adalah waktu yang dibutuhkan. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Pada tingkatan kelas sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang satuan waktu. Apa saja sih satuan waktu? Sekarang kita ulang kembali ya. Satuan waktu yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Sekarang kita akan mengubah atau mengkonversi satuan waktu atau antar satuan waktu. Berikut adalah hubungan antar satuan waktu, di mana 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari. Selanjutnya, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 2 semester,
1 tahun sama dengan 3 catur wulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 catur wulan sama dengan 4 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Sekarang kita lihat contoh cara konversi satuan waktu. Contoh yang pertama yaitu 2 jam sama dengan titik-titik menit. Pada contoh tersebut, kita akan mengubah atau mengkonversi pada satuan waktu jam menjadi satuan waktu menit, di mana satuan waktu jam lebih besar dibandingkan dengan satuan waktu menit. Jika kita akan merubah satuan yang lebih besar menjadi satuan yang lebih kecil, caranya adalah dengan dikali, di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 2 jam jika dirubah menjadi menit sama dengan 2 dikali 60. Sehingga hasilnya adalah 120 menit. Contoh yang kedua, 1 jam 20 menit akan dirubah menjadi satuan detik. Sama seperti di atas, karena jam dan menit di sini lebih tinggi daripada detik, maka harus dikali. Di mana 1 jam sama dengan 3600 detik, sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Jika kita rubah menjadi 1 dikali 3600, ini untuk jamnya, ditambah 20 dikali 60, ini untuk mengubah satuan menitnya. Sehingga hasilnya sama dengan 3600 ditambah 1200 sama dengan 4800 detik. Contoh yang ketiga, 300 detik akan dirubah menjadi menit. Nah, yang ini berbeda. Satuan detik lebih kecil tingkatannya dibandingkan dengan menit. Sehingga untuk mengubah satuan detik menjadi menit, caranya adalah dibagi. Ya, dibagi artinya sama dengan per. Ya, karena 1 menit adalah 60 detik, sehingga 300 detik itu sama dengan 300 dibagi 60 atau 300 per 60, sehingga hasilnya adalah 5 menit. Contoh berikutnya adalah 120 menit dirubah menjadi jam. Sama seperti contoh yang ketiga, satuan menit lebih kecil dibandingkan dengan satuan jam. Sehingga caranya adalah dengan dibagi atau menggunakan simbol per, ya. Nah, karena 1 jam adalah 60 menit, sehingga 120 menit jika dirubah menjadi jam sama dengan 100 dibagi 60, diperoleh hasil 2 jam. Selanjutnya kita akan melakukan konversi satuan jarak. Ya, sebelumnya sudah kalian ketahui apa saja sih satuan jarak.
Satuan jarak yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, meter, milimeter. Jika kita buat tangga satuan, bentuknya adalah seperti berikut. Ini adalah tangga satuan ya, untuk mempermudah nanti kita melakukan konversi satuan jarak. Di mana yang paling tinggi adalah kilometer, turun ke hektometer, di bawahnya lagi dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Bagaimana cara melakukan konversi satuan jarak? Ya, kita akan lihat. Jika kita akan mengkonversi satuan jarak dari atas ke bawah atau turun, caranya adalah dengan kita kali. Ya. Apabila turun satu anak tangga, contohnya di sini meter ke desimeter, kita kali dengan bilangan 10. Sedangkan apabila turun 2 tangga, contohnya kilometer ke dekameter, di sini turun 2 tangga, kita kali dengan 100. Jika turun 3 tangga, kita kali dengan 1000 dan seterusnya. Jadi kita tambah angka nolnya, bukan satunya, tapi nolnya. Jika turun 4 tangga, berarti nolnya ada 4, atau kita kali dengan 10.000 dan seterusnya. Sedangkan jika naik, kita akan merubah atau mengkonversi dari satuan meter ke dekameter, naik 1 tangga. Caranya adalah dengan dibagi. Jika naiknya 1 tangga, dibaginya 10, atau bisa juga dengan cara dikali 1/10. Jika naik 2 tangga, dibagi 100, atau dikali 1/100. Jika naik 3 tangga dengan cara dibagi 1000 dan seterusnya. Ya, kita tinggal menambahkan nolnya saja. Kita lihat contoh cara mengkonversi satuan jarak. Sambil kita lihat tangga satuannya ya. Contoh yang pertama adalah 5 km akan dirubah menjadi dekameter atau dam. Ya. Kilometer ke dekameter adalah turun 2 tangga. Karena turun, caranya yaitu dengan dikali. Turunnya 2 tangga sehingga dikali dengan 100. 2 tangga di sini sehingga nolnya adalah 2 ya. Jadi 5 km sama dengan 5 dikali 100. Sehingga hasilnya adalah 500 dam atau 500 dekameter. Nah, untuk mempermudah bisa kita tinggal tambahkan nolnya saja apabila dia turun tangga. Jika turunnya 1, tinggal kita tambah 1 nol. Jika turunnya 2, kita tambah 2 nol. 3, jika turunnya 3, tinggal kita tambah 3 nol. Karena di sini turunnya 2, sehingga 5-nya tinggal kita tambah dengan 2 nol di belakangnya. Sehingga 5 km sama dengan 500 dekameter. Contoh yang kedua adalah 4000 desimeter dirubah menjadi hektometer. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya,
desimeter menjadi hektometer di sini adalah naik tangga, di mana desimeter ke hektometer naiknya adalah 3 tangga. Apabila naik tangga, caranya dengan dibagi. Karena naiknya 3 tangga, sehingga dibaginya sama dengan 1000. Nolnya ada 3. Jadi 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 hektometer. Contoh yang ketiga adalah 4/5 dekameter akan kita rubah menjadi sentimeter. Ya, dekameter ke sentimeter di sini turun tangga, di mana turunnya adalah 3 tangga. Ya, seperti yang kita ketahui, jika turun adalah caranya dengan dikali. Karena turun tangganya ada 3, sehingga dikalinya sama dengan 1000. Ya, dikalinya 1000, sehingga 4/5 dekameter dirubah menjadi sentimeter sama dengan 4/5 dikali 1000. Perkalian pecahan di sini ya, kita ulang lagi, sama dengan 4 dikali 1000 per 5 sama dengan 4000 per 5. Hasilnya adalah 800 cm. Ya. Kita sudah belajar tentang cara mengkonversi atau mengubah satuan pada kecepatan di sini, yaitu waktu dan jarak. Agar kalian lebih paham, kalian harus banyak berlatih. Ya, banyak berlatih sehingga lebih paham mengerjakan materi yang kalian sudah pelajari. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.